Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Medio Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia, bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kisah kali ini kita akan mencari tahu siapa pembunuh Mary Jones yang mati di dalam koper. Rabu, 15 November 1978. Mary Jones yang berusia 34 tahun menyadari datangnya bahaya maut ketika ia diikat oleh seorang pria dan ditaruh di sebuah koper. Di dalamnya, pria itu juga menaruh batu besar sebagai pemberat. Suara Mary tidak terdengar oleh siapapun di tepi sungai yang terpencil itu. Saking takutnya, hampir saja ia semaput. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Hanya dari lubang-lubang kecil koper cahaya itu menembus. Ketika diseret ke bibir sungai, Mary memberontak sekuat tenaga, sehingga koper terlihat seperti melonjak-lonjak. Koper itu pun diceburkan ke dalam air. Bunyinya berdebur dan dengan cepat airnya pun langsung memasuki koper yang segera menenggelamkannya ke dasar sungai. Mary mencoba menahan napas, tapi hal itu tentu sia-sia. Ketika Mary tidak pulang ke rumahnya yang berada di luar kota Liverpool hingga sore hari, suaminya, Henry Jones, sibuk mencari istrinya. Halo, kamu temannya Mary ya? Ini aku Henry, suaminya Mary. Ya, kebetulan Mary belum pulang nih. Aku khawatir banget. Apa Mary lagi main di rumahmu? Hai Henry, betul. Aku temannya Mary, tapi maaf, dia nggak ada di rumahku. Paginya, pria yang berumur 35 tahun itu merasa lebih baik lapor polisi. Halo, selamat pagi Pak. Saya Henry Jones. Jadi dari kemarin sore istri saya belum pulang-pulang. Saya khawatir sekali. Boleh minta tolong carikan dia ya Pak? Baik, Bapak mohon tenang dulu ya. Apakah sebelumnya ada masalah di rumah tangga Bapak? Hubungan kami baik-baik saja Pak. Sebelumnya Mary pergi nggak ada masalah apa-apa. Kami juga nggak mengalami kesulitan keuangan kok. Jadi saya bingung banget dia lagi di mana sekarang. Gak biasanya dia begini Pak. Akhir tahun 1968 adalah pertemuan pertama Henry dan Mary. Saat itu Henry baru menjadi manajer sebuah perusahaan ekspor-impor dan Mary merupakan sekretaris di sebuah perusahaan ekspor-impor lainnya. Ia dan Henry Jones menikah pada bulan Mei 1969 dan mereka menetap di rumah peninggalan mendiang suami pertama Mary. Apakah istri Bapak punya banyak teman pria? Henry Jones yang tampan dan klimis menjadi merah wajahnya. Sebenarnya saat istri saya nggak pulang-pulang, saya memeriksa buku alamat milik istri saya dan menelpon teman-temannya. Saya menanyakan mereka apakah ada di rumah mereka, tetapi ternyata nihil. Saya kenal semua nama yang tercantum di buku telepon itu, tapi ada satu nama yang saya nggak kenal. Kalau nggak salah namanya Tony Saunders. Saya nggak tahu karena istri saya nggak pernah sebut-sebut nama itu. Apa saya boleh ke rumah Bapak untuk melihat buku itu?
Halo, Henry. Saya detektif yang baru saja Bapak hubungi. Saya mau melanjutkan obrolan kita tadi. Oh ya, bolehkah saya lihat buku telepon tadi? Nama Tony Saunders ternyata ada di bagian yang disediakan untuk nama-nama yang dimulai dengan huruf S dan tercantum paling kiri. Anehnya, alamat dan nomor teleponnya tidak ada. Baik, terima kasih sudah memperlihatkan buku milik istri Bapak. Saya akan cek kembali. Saya permisi dulu. Detektif meninggalkan rumah Henry untuk mendatangi rumah para tetangga. Permisi, saya boleh tanya sebentar. Apa Anda pernah melihat Nyonya Jones bersama seorang pria saat suaminya pergi bekerja? Saya kurang yakin sih. Tapi kayaknya nggak ada deh, Pak. Permisi, saya boleh tanya sebentar. Apa Anda pernah melihat Nyonya Jones bersama seorang pria saat suaminya pergi bekerja? Dan apa Anda pernah mendengar seorang pria bernama Tony Saunders? Oh iya, ingat minggu lalu pas mau keluar rumah, emang kalau nggak salah sih saya ngeliat si Mary tuh kedatangan cowok gitu, berkacamata, berjenggot rapi. Nah, pria ini nih, dia ngaku sebagai karyawan perusahaan Burn Company yang lagi nawarin sesuatu gitu deh. Tapi kayaknya tuh Mary lagi sibuk banget dan dia tuh nggak minat beli gitu loh. Nah jadinya saya lihat tuh dia cepat-cepat nutup pintu pas lagi cowok itu lagi ngejelasin sesuatu. Tapi saya nggak tahu sih barang apa yang ditawarin ke Mary. Oh, Sanders. Iya. Dia pernah kesini juga. Cuman karena waktu itu saya lagi sibuk, jadi nggak ada waktu untuk melayani dia. Sanders. Oh, dia pernah kesini. Saya sempat membuatkannya minum karena dia mau menawarkan barang. Tapi saya lupa produk apa yang dia tawarkan. Yang saya ingat banget, orang itu cukup meyakinkan. Detektif pun pulang ke kantor untuk membuat laporan. Setelah nanya-nanya tetangga, ada kemungkinan Mary Jones kabur sama Tony Saunders. Apalagi dia juga menawarkan barang di lingkungan rumahnya. Meskipun Henry tadi bilang kalau pernikahannya baik-baik saja. Tapi Mary sepertinya punya pendapat lain. Apalagi mereka sudah 10 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Bisa jadi si Mary ini jemu juga sih tanpa disadari oleh Henry. Beberapa hari berlalu, Mary Jones tidak pulang juga. Dan sayangnya polisi tidak berhasil menemukan titik terang. Henry Jones pun tak henti-hentinya menelpon untuk mengetahui sampai di mana usaha mereka. Seorang polisi junior dari bagian orang hilang pun dikirim untuk mengecek ke perusahaan yang bernama Brown Company. Ternyata perusahaan itu ada beberapa, tapi tidak ada yang menyatakan pernah memperkerjakan Tony Saunders. Polisi mengira Nyonya Jones kabur. Namun, mereka pun masih mencari-cari keberadaan wanita itu. Pada Senin pagi, 20 November, seorang petugas bagian jalan dan jembatan menemukan sebuah koper besar mengambang di sungai. Waduh, koper siapa ya itu? Buang sampah kok sembarangan banget sih. Duh, susah banget lagi ya. Dapat juga akhirnya. Berat banget deh nih koper. Isinya apa sih? Dengan napas susah payah dan lutut lemas hampir copot, petugas ini sungguh tak percaya akan apa yang dilihatnya saat membuka koper. Mayat. Polisi dari Manchester langsung datang ke tempat koper ditemukan. Ternyata benda itu berisi mayat seorang wanita yang masih terikat. Parasnya pun mudah dikenali karena air dingin tak merusaknya. Apalagi di dalam tas korban terdapat SIM dan surat-surat lain. Mayat itu tak lain dan tak bukan adalah Mary Jones.
Karena alamatnya jelas, beberapa menit kemudian bagian orang hilang di Liverpool sudah mendapat kabar. Pak Henry, apakah betul ini jenazah Mary Jones? Iya, dia istri saya, Mary, yang sudah hilang selama 5 hari. Ya Tuhan. Petugas kami menemukan jenazahnya terkait di dalam koper. Koper itu ternyata terisi batu yang kami pastikan istri Bapak merupakan korban pembunuhan. Mary, kenapa? Halo detektif dan Pak Henry, saya adalah dokter forensik yang sudah melakukan otopsi terhadap korban. Jadi hasil pemeriksaan kami diperkirakan bahwa korban ini meninggal 5 hari yang lalu dengan kondisi mati lemas dan sudah berada di air sejak itu. Dan sebenarnya pada tubuhnya itu juga tidak ada bekas-bekas penganiayaan. Di pergelangan tangannya itu memang ada luka cukup dalam, tapi hal itu diakibatkan karena mungkin korban memberontak sekuat tenaga ya saat itu. Kami memperkirakan juga bahwa korban sempat melakukan hubungan seksual secara sukarela dengan seorang pria tidak lama sebelum dia meninggal. Dari pemeriksaan pada bekas ikatan, itu diketahui juga bahwa si korban ini diikat tanpa ada kekerasan. Ya, Anda tahulah, kadang-kadang orang mengikat lengan dan kaki memang menjadi bagian dari kegiatan seksual bagi orang-orang tertentu. Pastinya korban juga tidak mengira bahwa tidak lama kemudian dia malah ditenggelamkan. Sersan, tolong kamu periksa catatan polisi. Siapa tahu pernah terjadi kesalahan yang serupa. Biasanya pembunuh berdarah dingin seperti itu mempunyai kelainan jiwa dan melakukan kejahatannya berulang-ulang dengan cara yang sama. Baik, siap. Inspektur, di catatan ini tidak ditemukan kejahatan yang serupa. Jangan-jangan si penjahat baru memulai aksinya dari Nyonya Jones. Para wanita yang kurang waspada bisa jadi korban-korban berikutnya nih. Para ahli kedokteran sependapat bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seorang yang menderita kelainan jiwa. Sulit membayangkan manusia waras mampu menenggelamkan seorang wanita setelah melakukan hubungan intim dengannya. Atau si pembunuh sengaja menciptakan gambaran itu untuk mengecoh polisi. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.